Feng Xiao Xiao, kamu sangat provokatif. Lu Xiao Xiao, kamu di mana? Di mana? Tentu saja saya di ruang rapat. Membantumu dengan siaran, langsung kau tahu. Apa? Lu Xiao Xiao, kau gila? Tidak bekerja dengan benar selama jam kerja. Kalian semua ingin didenda, bukan? Aneh sekali Ketua Show. Yang tidak bekerja. Sepertinya kamu bukan? Aku hanya sesaat tersesat. Ada apa? Mari kita bicarakan di rumah, baiklah. Ayo pergi. Enya. Dasar bajingan mati, berani sekali kau. Apa yang kau lakukan? Lu Xiao Xiao, ini adalah milik grup Cheoyan. Proposal proyek resor. Sebuah proyek senilai ratusan juta. Kau. Tanpa saya menegosiasikan proposal proyek ini, bisakah kamu menyelesaikannya? Kau pikir kau siapa? Beraninya kau selingkuh dariku? Aku beritahu ya, ini belum selesai. Berhenti di situ. Ingat ini. Akulah yang memecatmu. Lu Xiao Xiao, kau tunggu saja. Aku menepati janjiku. Jika kau menemukan pekerjaan di ibu kota, aku akan menggunakan nama belakangmu. Selama pemeriksaan latar belakang kami, mantan atasanmu mengatakan kamu sering bolos kerja tanpa alasan. Kami tidak bisa mempekerjakanmu. Perusahaan kami juga tidak ingin menyinggung grup Hyven. Xiao Ming anjing itu. Dia benar-benar fitnah aku saat pemeriksaan latar belakang. Profil pribadi. Ini adalah kesempatan terakhir. Namun, perusahaan global top 50. Apakah mereka benar-benar menginginkanku? Semangat. Jinyan, Anda sekarang adalah ketua grup kalian. Lin Yu adalah putri sulung keluarga Lin. Kalian berdua adalah pasangan yang serasi, segera bertunangan. Apa yang salah dengan itu? Ibu, sudah berapa kali saya bilang kepada Anda? Saya tidak akan menikah. Anda dan Lu Zhao Zhao sudah putus selama 3 tahun. Lagi pula, ayah Anda tidak akan menyetujui hubungan Anda. Bu, jangan bicara lagi. Tidak peduli ayah saya setuju atau tidak. Orang yang saya sukai tidak akan pernah berubah. Anda. Lu Xiao Xiao. Benar-benar dia. Ibu Anda tidak perlu khawatir. Segera saya akan membantu Anda, membawa menantu perempuan Anda pulang. Menantu, siapa? Hei Jinyan. Semoga semuanya berjalan lancar. Manajer Lu. Saya tidak menyangka seseorang dengan status terhormat Anda akan merendahkan diri untuk mewawancarai karyawan magang. Tidak kusangka aku bertemu denganmu bahkan di sini. Seharusnya aku memeriksa almanak sebelum meninggalkan rumah. Temperamen yang begitu besar. Kurasa aku tidak beruntung hari ini. Bertemu mantan pacar bahkan saat mencari pekerjaan. Sepertinya orang itu juga seperti saya, yang putus setelah berpacaran selama 3 tahun. Lu Xiao Xiao, apakah masa berlaku pacar Anda hanya 3 tahun? Ganti jika sudah kedaluarsa. Yang satu putus setelah pergi ke luar negeri, yang satu selingkuh dalam hubungan. Kalian berdua bukan orang baik. Saya sekarang adalah mahasiswa luar negeri yang kembali. Kurasa saya orang baik sekarang kan? Seorang lulusan luar negeri. Menurutku kau lebih seperti bajingan besar. Pergi ke luar negeri untuk studi lebih lanjut. Menghabiskan ratusan ribu untuk kembali.
Bukankah kau masih harus wawancara untuk posisi magang? Masih tidak sebaik aku. Gadis ini memperlakukan saya sebagai karyawan magang. Kamu lulusan Harvard? Sungguh kebetulan, kita alumni. Anda pernah menangani kesepakatan senilai 300 juta sebelumnya? Saya kebetulan memiliki di tangan saya klien senilai puluhan miliar. Mari kita bertukar lebih banyak ide nanti. Baiklah, baiklah. Pendidikan tinggi, ratusan juta dalam pesanan. Bisakah aku benar-benar diterima? Aku akan memastikan kau di ibu kota. Tidak akan pernah menemukan pekerjaan lain. Dasar bajingan anjing, tunggu saja. Fu Jinyan, mari kita bekerja sama. Bekerja sama dalam hal apa? Grup Chaoyan. Apakah ini yang Anda pikirkan hari ini? Cara bagi kita berdua untuk terpilih. Tepat sekali. Dunia kerja itu seperti medan perang. Hanya saja orang lain terlalu bodoh. Wawancara dimulai. Anda boleh masuk. Ketua Fu, bukankah kamu sedang rapat? Mengapa kamu secara pribadi melakukan wawancara? Ketua Fu. Ya, benar sekali. Itu adalah Ketua Fu. Kau cukup pandai berpura-pura. Kau langsung menggertak orang pertama. Rapat pagi ini dibatalkan. Dan kemudian, pewawancara hari ini juga telah digantikan oleh saya. Ya, Ketua Fu. Jangan ungkapkan identitas saya di depannya. Cepat pergi. Dia. Apakah dia bahkan tidak wawancara? Seseorang dengan penampilan yang begitu tidak terawat seperti dia, bagaimana mungkin dia bisa terpilih untuk perusahaan kita? Benar sekali, tepat. Itu baru namanya kehadiran. Profil pribadi. Dari Universitas Harvard. Latar belakang akademis ini bagus, tapi yang kami cari adalah seseorang dengan pengalaman kerja. Silakan pergi. Nona, bisakah Anda menerima perusahaan kami? Jadwal 996 tanpa bayaran lembur, yaitu perusahaan penghisap darah. Terlalu gemuk, jantungnya buruk, lembur mudah menyebabkan kematian mendadak. Terlalu kurus, gula darah rendah, mudah sakit. Selesai. Selanjutnya, selama kita menyerahkan resume kita kepada pewawancara yang sebenarnya, kita bisa berhasil bergabung dengan perusahaan. Fu Jinyan, bukankah kau akan cepat berterima kasih padaku, nona muda? Apa yang kau lihat, itu adalah sesuatu yang dilihat pewawancara. Rencana pewawancara. Izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Saya adalah pewawancara hari ini, Fu Jinyan. Jadi ternyata, kau adalah pewawancara terkenal dari grup Chaoyan. Bos, saya salah. Tolong maafkan saya. Demi persahabatan masa kecil kita. Demi hubungan kita di masa lalu. Tolong biarkan saya pergi ya. Saya benar-benar tidak punya pilihan lain kali ini. Jika Chaoyan juga menolak saya benar-benar akan hancur. Saya tidak pernah mengatakan tidak akan mempekerjakan Anda. Jadi maksudmu? Jadilah asisten pribadi saya. Kau ingin aku bekerja di bawahmu? Lu Xiaoshao. Anda tidak akan tidak puas dengan posisi yang Ketua Fu tinggalkan untuk Anda kan? Baik. Saya akan melapor tepat waktu besok. Baik. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa Junior. Fu Jinyan. Ada satu hal terakhir hari ini. Mulai hari ini, dan seterusnya, ketika semua orang melihat saya di grup, Anda harus memanggil saya Manajer Fu. Mengerti? Ini mengapa? Lakukan saja seperti yang saya katakan. Saya akan merepotkan Anda untuk periode ini, untuk sementara mengambil alih sebagai ketua. Ya.
Apakah menjadi asisten saya begitu menyakitkan? Mengapa mereka belum datang? Lu Xiaoxiao, bicara. Di mana kau menyembunyikan arsip proposal proyek itu? Berikan padaku. Ini adalah kerja kerasku. Jangan pernah memikirkannya. Aku tidak akan memberikannya padamu, mengerti? Wanita, jangan paksa aku. Itu ada di ponselmu, bukan? Berikan padaku. Kau. Pose ini cukup bagus. Ayo bilang keju. Lu Xiaoxiao, kamu. Tuan ini mengganggu ketertiban umum, penyerangan yang disengaja, penahanan 10 hari. Siapa kau? Saya manajer Fu dari grup Chaoyan. Ini asisten saya Lu Xiaoxiao. Lu Xiaoxiao. Tidak heran kau mengundurkan diri begitu tegas. Jadi kau sudah merayu pria lain. Asisten manajer? Aku benci. Aku yakin. Posisi ini kau dapatkan dengan tidur dengannya, bukan? Aku tidur dengannya. Bunuh saja aku sekarang. Siapa yang tidak? Wanita ini dan saya. Tidak mungkin. Xiao Ming, tidakkah kau akan pergi? Betapa tidak tahu malunya kau. Jika kau mengatakan hal menjijikan seperti itu lagi, aku akan memuntahkan sarapanku ke wajahmu. Aku bisa pergi, tapi berikan padaku arsip proposal proyek itu. Bajingan tak tahu malu. Anda tidak mau pergi, bukan? Satpam, cepat usir sampah ini dari sini, agar tidak merusak citra grup. Lu Xiaoxiao, aku memberitahumu. Tanpa proposal proyek itu, proyek ini tetap milikku. Kau tunggu saja. Jangan pernah berpikir untuk mengambil proyek saya. Proyek resor itu milik kita, kan? Jadi bukankah benar bahwa kita bisa memilih perusahaan mana yang mendapat keputusan akhir? Xiaoyan, kalau begitu tidak bisakah Anda membiarkan saya bergabung dengan tim proyek itu? Saya benar-benar tidak ingin hal sebaik itu diambil oleh bajingan itu. Trik itu tidak akan berhasil pada saya. Anda hanya seorang yang baru direkrut, asisten junior. Apa menurutmu, kamu bisa masuk? Anda benar. Bagaimana mungkin seorang manajer biasa seperti Anda bisa memiliki wewenang seperti itu? Saya terlalu banyak berharap dari Anda. Saya terlalu banyak meminta. Sebenarnya, bukan berarti tidak ada cara. Cara apa? Fujingan Anda memang luar biasa. Tinggal bersamaku. Dasar mesum, ini hukumanmu. Apa kamu mencoba membunuhku? Apa kamu hanya akan berdiri di sana dan menonton dia mengambil proposal proyek itu? Tinggal bersama hanya berarti tidur di kamar yang sama, bukan di ranjang yang sama. Lagi pula bubur telur pitan dan daging babi tanpa lemak yang kau buat. Enak sekali. Kemarin Anda menjadikan saya bawahan Anda, dan hari ini Anda ingin menipu saya menjadi pengasuh Anda. Mimpi saja. Sarapan sudah siap, sudah dibuat. Manajer Fu bisa langsung makan. Sudah jam 7:30. Jika kamu tidak berangkat sekarang, kamu akan terlambat. Apa? Tunggu, Anda tidak pergi? Manajer, tidak ada catatan kehadiran. Proyek resor itu, bagaimana perkembangannya sekarang? Ketua Fu saat ini sedang mengundang penawaran. Sementara bekerja sama dengan grup Haifeng, tapi kontraknya belum ditandatangani. Baiklah, sempurna. Tambahkan Lu Xiaoxiao ke tim proyek sebagai pengambil keputusan akhir. Ketua Fu Nona Lu baru saja bergabung dengan perusahaan. Bukankah ini tidak pantas? Katakan saja ini perintahku.
Xiao Xiao. Aku sangat baik kepada orang-orangku sendiri. Sebuah proyek bernilai ratusan juta. Sebagai imbalan kamu membuatkanku sarapan. Itu bukan memperlakukanmu dengan burukan. Asin sekali. Lu Xiao Xiao. Kamu menggangguku lagi. Manajer Li, Anda memanggil saya. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini di sini adalah ketua grup Haifeng kami. Xiao Ming, dia juga masa depan kita. Mitra untuk proyek resor. Ketua Xiao, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini dari perusahaan kami. Tidak perlu. Kami sangat akrab. Liu Xiaoxiao, sudah kubilang tanpamu. Proyek ini tetap milikku. Liu Xiaoxiao, mengapa kamu masih berdiri di sana? Cepat ambilkan ketua Xiao segelas air. Kau tahu seleraku. Kopi jangan terlalu panas. Dan jangan terlalu dingin juga. Cepat. Mungkinkah kamu ingin dipecat selama magangmu? Mengerti. Manajer Li. Aku dengar seseorang diangkat dari atas. Seorang pengambil keputusan proyek. Tidak akan ada yang salahkan. Kamu. Tenangkan saja pikiranmu. Pengambil keputusan ini Anda lihat. Hanyalah formalitas. Baiklah kalau begitu. Sangat kesal? Lihat saja dirimu. Jika kau tetap di Haifeng, mungkin proyek ini, kau akan memiliki bagian di dalamnya. Dan tidak akan berakhir sebagai seorang magang, melayani Tair, dan menuangkan air di sini. Saya lebih suka menjadi bawahan Fu Jinyan. Dan sama sekali tidak mungkin saya akan menjadi budak Anda. Begitukah? Kalau begitu kau dan manajer Fumu itu. Tidurlah sekali lagi. Dan mohon padanya untuk memberimu posisi pengambil keputusan proyek yang diturunkan dari atas itu. Ketua Xiao, lakukan macam apa yang Anda buat. Dia hanyalah seorang magang kecil. Bagaimana mungkin dia memenuhi syarat untuk memengaruhi proyek ini? Hei, halo. Halo Nona Lu. Ketua Fu akhirnya memutuskan bahwa proyek resor akan menunjuk Anda sebagai pengambil keputusan akhir. Aku. Lu Xiao Xiao. Lalu apa saja tanggung jawab pengambil keputusan proyek ini? Bisakah saya memutuskan dengan siapa akan bekerja sama? Ketua Fu. Itu hanya proyek bernilai ratusan juta. Apapun yang ingin dia lakukan, biarkan dia melakukannya, tidak perlu ikut campur. Tentu saja Anda bisa. Dan Anda, Andi, adalah pengambil keputusan akhir sekarang. Anda yang menentukan keputusan dalam proyek ini. Apakah Anda melakukannya atau tidak, itu tidak masalah. Dimengerti. Liu Xiaoxiao. Aku memanggilmu ke sini untuk melayaniku. Bukan untuk kau mengobrol di telepon di sini. Temperamen seperti itu. Apakah Anda percaya? Hanya dengan satu kata dari saya bisa membuat Anda mengakhiri kerjasama Anda dengan Chaoyan dan cepat keluar dari perusahaan. Manajer Li memberitahuku tadi pagi. Memang seseorang akan diturunkan dari atas hari ini sebagai pengambil keputusan proyek. Manajer di belakang Anda. Tidak peduli seberapa kuat pengaruh mereka. Bisakah itu lebih besar daripada pengaruh pengambil keputusan proyek yang baru saja ditunjuk ini? Lalu, apakah ada kemungkinan bahwa saya adalah pengambil keputusan yang diturunkan? Kau. Jangan bermimpi di siang bolong. Idiot dengan fantasi liar. Tidak heran. Kamu harus menjual dirimu untuk masuk ke perusahaan ini. Apa yang Anda lakukan? Apa yang sedang kulakukan? Tentu saja aku memekatmu. Anda? Cepat ambil barang-barangmu dan keluar. Bukankah kau sangat sombong sebelumnya? Sekarang kau bahkan tidak bisa menjadi magang. Dan kau bilang akan mempermalukanku? Pergi mengemis di jalanan. Anda? Apa kau? Apa kau percaya aku bisa? Apa yang sedang kamu lakukan? Liu Xiaoxiao, sugar dadimu ada di sini. Mengapa kamu tidak cepat-cepat bersikap manis padanya dan memohon padanya untuk mempertahankanmu? Xiaomi, apa kamu tahu proyekmu saat ini? Siapa yang bertanggung jawab atasnya? Seseorang telah diturunkan dari atas. Manajer proyek, kalian berdua orang-orang kecil yang tidak penting, masih berpura-pura di sini. Lupakan saja. Bagaimanapun kita tidak bisa menyinggung perasaannya. Jika dia memecat kita.
Manajer Fu, jangan merendahkan diri ke level mereka. Ayo biar saya traktir makan. Tiba-tiba bersikap begitu baik padaku. Rencana apa yang sedang kamu susun sekarang? Anda bertanya kepada saya? Jika bukan, karena Anda di balik layar. Mati-matian memohon untuk saya. Bagaimana mungkin saya bisa mendapatkan posisi pengambil keputusan? Jin Yan, terima kasih. Kebaikan ini, saya pasti akan membalasnya. Paman, bisakah kamu meminjamiku 3.000? Sekarang juga. Bibi, aku ingin meminta pinjaman. Jin Yan, Lu Xiao, apa yang sedang kamu lakukan? ini adalah 3.000 yuan yang saya tabung untuk biaya hidup. Saya khawatir saya tidak bisa menyimpannya sendiri. Jadi saya beri dulu dan kau bantu saya simpan. Bagaimana jika setelah lulus, saya tidak bisa mendapatkan pekerjaan? Maka Anda bisa mengambilnya dan menafkahi saya baiklah. Aku tidak bisa menggunakan uangmu. Saya tak dengar seperti kura-kura lantunkan kitab suci. Kamu bahkan lebih banyak membantuku sebelumnya. Sekarang aku akhirnya punya kesempatan untuk membantumu. Tunggu saja dan lihat. Pada konferensi pers saya, pasti akan menampar wajah mereka. Konferensi pers proyek. Manajer Lee, waktu penandatanganan hampir tiba. Mengapa pengambil keputusan proyek belum juga datang? Ketua Xiao mohon jangan khawatir. Saya sudah mendesak mereka. Tapi pihak lain masih belum memberitahuku informasi kontak untuk pengambil keputusan proyek. Semuanya terima kasih sudah menunggu. Li Xiaoxiao. Bukankah dia sudah dipecat? Siapa yang membiarkannya masuk? Li Xiaoxiao, aku memberitahumu. Aku bisa mengeluarkanmu dari grup Hyven. Dan aku bisa pastikan kau tak punya tempat di Jingqiang. Keluar sekarang juga. Kalau tidak jangan salahkan aku, kalau aku tak sopan padamu. Keluar. Tapi tanpa saya. Bagaimana konferensi pers ini akan dimulai? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Xiaoming, saya adalah orang yang Anda tunggu-tunggu. Manajer proyek. Kontrak proyek. Saya mengumumkan bahwa proyek grup Xiaoyan akan mengakhiri kerjasamanya. Xiaoming, kembali ke tempat asal Anda. Li Xiaoxiao, apakah kamu gila? Saya adalah pengambil keputusan proyek. Proposal proyek yang diberikan oleh grup Hyven dan proposal proyek asli sama sekali berbeda. Ini tidak hanya asal-asalan, tetapi juga sama sekali tidak layak. Itu karena kamu merobek proposal proyek asli. Itu adalah proyek yang saya kerjakan, kerjasama yang saya negosiasikan. Bukan Anda tanpa saya. Anda tidak akan bisa menegosiasikan kerjasama ini sama sekali. Dan saya akan mengatakannya lagi, aku Kartu manajer proyek. adalah manajer proyek. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Kamu hanya seorang magang. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi pengambil keputusan? Aku yakin, kamu hanya tidak senang bahwa aku memecatmu hanya dengan satu kata dan mencuri ide kerja untuk mengacaukan kerjasamaku dengan grup Xiaoyan, kan? Seorang penipu dan berani memamerkan kekuasaannya di grup Xiaoyan. Li Xiaoxiao, kamu mati hari ini. Saya benar-benar manajer proyek. Selain satu, kerja yang bisa dicuri siapa saja. Siapa lagi yang bisa membuktikannya? The film was translated and narrated by M Media. Ketua sendiri yang akan menjaminnya. Apakah itu cukup? Ketua. Anda adalah ketua. Ketua Fu. Itu mereka.
yang menindas bawahanku. Ketua Fu. Saya? Ketua Fu, mengapa Anda terlihat sedikit familiar? Ya. Itu kamu. Ketua Fu. Baru saja. Siapa yang membuat masalah? Itu mereka berdua. Grup Hyven menjawab manajer grup Chaoyan. Dan situasi penawaran ilegal itu benar. Mulai hari ini, grup Chaoyan akan mengakhiri kontrak antara kedua belah pihak. Benar sekali. Hai Ketua Fu. Mengenai tender ilegal, aku bisa menjelaskan. Grup Haifeng tidak bersalah. Masalah ini, pasti kedua orang itu yang mengoceh omong kosong di sini. Bahkan sekarang, kamu masih berani mengutuk bawahanku, keamanan. Keamanan. Ketua Fu, tolong dengarkan penjelasanku. Lepaskan aku. Lu Xiao. Tunggu saja. Aku belum selesai denganmu. Manajer Lee, Anda mau kemana? Masalah hari ini belum dijelaskan dengan jelas. Anda mau menyelinap kemana? Apa yang harus saya jelaskan? Xiaoming bisa bekerja sama dengan Anda. Apakah menurut Anda tidak ada masalah dengan itu? Kamu. Lu Xiao, meskipun kamu beruntung hari ini dan mendapatkan dukungan Ketua Fu, apa yang bisa kamu lakukan? Aku seorang manajer departemen. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Bagaimana? Kata-kata Ketua Fu. Anda bahkan tidak menghormati mereka. Aku. Masih tidak minta maaf? Ini sangat berlebihan. Nona yang terhormat, saya tahu saya salah. Kamu, tolong maafkan saya baiklah. Selama Anda tidak memecat saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Saya mohon tolong maafkan saya. Baiklah. Orang ini selevel dengan Anda. Fu Jinyan, apakah itu akan berhasil? Karena itu masalahnya. Melihat manajer Lee begitu bersemangat untuk menebus kesalahannya. Bagaimana kalau untuk asisten kecilku, kita adakan perjamuan perayaan? Pergi. Anda benar-benar menganggap saya bawahan Anda. Jangan khawatir. Serahkan masalah ini kepada saya. Saya pasti akan menanganinya dengan baik untuk Anda. Ayo semuanya. Mari kita semua mengangkat gelas bersama untuk mengucapkan selamat kepada asisten Lu atas bergabungnya secara resmi dengan Chaoyan. Dan juga mari kita ucapkan selamat kepadanya atas menjadi bagian dari resor kami, pemimpin proyek. Baiklah. Manajer Lee, Tolong jangan panggil saya manajer. Saya hanyalah salah satu bawahan Anda. Anda bisa panggil saya Xiaoli saja. Ayo. Selamat asisten Lu. Saya benar-benar tidak menyangka Anda akan langsung menjadi pemimpin proyek begitu tiba. terima kasih. Asisten Lu memang cantik. Tapi kemampuannya juga sangat hebat. Saya jadi iri. Asistenku tidak minum. Aku akan melakukannya untuknya. Apa hubungan manajer Fu dengan asisten Lu? Dia bahkan menghalangi minuman untuknya. Dia tahu betul toleransi alkohol asisten Lu. Tentu saja. Kalau tidak, bukankah aku akan menyia-nyiakan identitasku sebagai teman masa kecilnya? Fu Jinyan, siapa yang Anda remehkan? Apa kamu mencoba membunuhku? Belum giliran Anda untuk menahan minuman untuk saya. Ayo minum. Baiklah. Minum. Yang kamu tahu hanya minum. Apa kamu lupa saat kamu masih mahasiswa tingkat 2? Bagaimana senior klub membuatmu mabuk? Jika aku tidak melindungimu saat itu, kamu pasti sudah minum sampai mati di warung pinggir jalan. Anda benar-benar berani mengatakan itu. Berapa banyak minuman yang Anda tahan untuk saya waktu itu? 2 gelas kakak. Dan kemudian Anda merangkak di bawah meja dan pingsan. Bukankah saya yang menyeret Anda pulang? Toleransi alkoholku saat mahasiswa tingkat 2 cuma segitu. Toleransi alkoholku jauh lebih baik sekarang kan? Baiklah, jika Anda punya nyali datang dan bersainglah. Jadi mereka adalah kekasih masa kecil. Asisten Lu membawa manajer Fu pulang. Apa yang terjadi? Jadi mereka bersama saat itu? Kamu ikut atau tidak? Ayo. Apa kamu butuh bantuanku?
Jika Anda berani masuk toilet wanita, saya akan panggil polisi dan minta Anda ditangkap. Menunggumu. Dia lucu, dan bentuk tubuhnya juga tidak buruk. Anda juga tertarik padanya? Penampilannya itu nomor 2. Dia saat ini adalah pemimpin proyek untuk resort tersebut. Jika kita bisa memanfaatkan koneksinya, kita tidak perlu bekerja keras lagi. Benar, saya juga dengar. Dia pernah diselingkuhi oleh pasangan sebelumnya, dan kehilangan banyak uang. Mungkin, dia wanita berdada besar dan tidak punya otak. Hei, ayo cepat bertindak. Lalu kita buat dia mabuk dan membawanya ke hotel. Setelah itu kita bisa santai dan hidup dari dia. Manajer Fu. Kalian berdua suka minum kan? Sajikan mereka alkohol dengan kadar tertinggi di toko. Buat mereka minum sampai mati. Manajer Fu, saya salah Manajer Fu. Selosau. Selosau. Anda? Fu Jinyan? Fu Jinyan? Anda benar-benar kembali. Saya kira Anda tidak akan pernah kembali. Kamu di sini. Bagaimana mungkin aku tidak kembali? Saya sangat merindukan Anda. Lebih dari yang pernah saya bayangkan. Selosau. Aku juga sangat merindukanmu. Lu Selosau. Hei, air. Saya mau air. Ini. Dasar pemabuk. Li Chenghong membayar malam ini. Sayang sekali jika tidak memanfaatkan ini. Lalu kenapa kamu tidak pecat saja Li Chenghong? Mengapa saya harus memecatnya? The film was translated Untuk and membuat diri saya narrated punya by musuh. M-Media. Kamu tidak seperti ini sebelumnya. Apa bedanya? Kamu selalu mencari balas dendam. Jelas dalam cinta dan benci. Dulu. Kamu sangat serius tentang hal-hal ini. Apa gunanya bersikap serius? Saya juga cukup serius dengan Anda. Tapi pada akhirnya, Anda tetap pergi bukan? Selosau. Jika aku bisa memberimu penjelasan. Bisakah kita memulai kembali? Apa? Dulu. Lepaskan. Pergi. Lepaskan. Fu Qingran. Sejak aku lahir. Kau tidak pernah peduli padaku. Sekarang hak apa yang kau miliki untuk muncul dan memutuskan hidupku? Hanya karena saya ayah kandungmu. Dan kamu adalah putra satu-satunya keluarga Fu kami. Kembalikan padaku. Lu Xiaoxiao, apakah itu pacarmu? Kamu akan menjadi pewaris keluarga Fu kami. Wanita rendahan seperti ini tidak pantas menjadi menantu saya. Dengan siapa aku? Bukan urusanmu. Benarkah?
kamu sudah besarkan. Jika kamu berani bicara lagi, saya akan menggunakan koneksi saya untuk mengeluarkannya dari sekolah. Aku akan pergi bersamamu. Jangan sentuh dia. Biarkan aku mengatakan satu kata lagi padanya. Suruh dia naik pesawat. Biarkan aku mengatakan sesuatu. Fu Qingran. Jangan banyak menjelaskan. Anda hanya bajingan. Anda mencampakkan saya waktu itu. Dan Anda bahkan tidak memberitahu saya. Pergi-pergi. Lu Xiaoxiao. Jangan sentuh saya. Tutup rapat-rapat. Sangat mengganggu. Jangan sentuh saya. Lu Xiaoxiao. Lu Xiaoxiao. Lu Xiaoxiao. Lu Xiaoxiao. Aku tidak pernah bisa berbuat apa-apa padamu sebelumnya. Anda? Bagaimana Anda bisa ada di kamar saya? Kakak. Ini kamarku. Kau minum terlalu banyak tadi malam. Bersikeras tidur di ranjangku. Dan bahkan mencoba mengambil keuntungan dariku. Ini. Tidak mungkin. Apakah saya sebegitu putus asanya? Baiklah, baiklah. Anggap ini permintaan maaf saya untuk kali ini. Katakan saja langsung apa yang Anda inginkan. Kalau begitu antar aku kerja dengan motormu. Apa? Naik sepeda? The Fu film was Jinyan, translated bisakah Anda berhenti and gelisah? narrated Aku by tidak M. gelisah. Media. Jika sepedanya jatuh Anda yang bertanggung jawab. Itu karena motormu terlalu kecil. Kalau begitu pegangan yang erat. Apa yang kau lakukan? Saatnya membawa Anda terbang. Lihatlah Anda. Anda sudah kehilangan nyali. Begitukah caramu mengemudi? Setelah bertahun-tahun ini, kau masih belum berubah. Lakukan pekerjaanmu dengan benar. Ayo mulai bekerja. Ibu, mengapa Anda ada di sini? Jika saya tidak datang. Jika saya tidak datang kamu akan melajang seumur hidup. Ibu, ini kantor. Mari kita bicarakan ini di rumah. Saya akan membicarakannya di sini. Lihat saja dirimu. Kamu sudah hampir 30 tahun. Jika kamu tidak segera menikah, tidak akan ada yang mau denganmu lagi. Ibu, Xiaoxiao, saat kau di rumah pagi ini, kau meletakkan USB drive di mantelku. Lain kali lebih hati-hati. bukankah ini si Wan? Bibiao, lama tidak bertemu. Kamu baru saja bilang di rumah. Kok bisa? Kalian berdua sekarang tinggal bersama? Tidak, ibu Anda. Dengarkan saya menjelaskan. Aku... Apa yang perlu dijelaskan? Kalian berdua pasti sudah balikan, kan? Setelah bertahun-tahun ini, saya masih menyukai Xiaowan, anak ini. Hai Xiaowan, Zhao Zhao,
Kalian berdua, kapan kalian berencana menikah? Agar ibu bisa menggendong cucu. Ibu, apakah Anda gila? Saya tidak bersamanya. Omong kosong, bukankah Anda sudah tinggal bersama? Kami. Itu untuk pekerjaan. Saya asistennya sekarang. Dan tinggal bersama. Itu juga diatur oleh perusahaan. Benarkah itu? Ya. Bibi, saat ini Xiao dan aku memang bukan apa-apa, tapi sulit untuk mengatakan tentang masa depan. Saya tahu, saya tidak bisa mengandalkanmu. Tapi tidak masalah. Saya sudah memasang iklan di situs Kencan Buta. Dan membuat iklan yang bagus untukmu. Kamu akan mulai kencan butamu malam ini. Kencan Buta. Kencan Buta. Kedai kopi. Informasi tentang Kencan Buta. Berpendidikan baik dan bijaksana. Seorang wanita dari keluarga baik-baik. Lahir tahun 80-an. Apa yang coba dilakukan gadis ini? Hai. Apakah Anda Tuan Wang? Anda Nona Lu? Ya. Ini saya. Saya tahu. Anda di sini untuk menikah. Tapi, saya tidak ingin terlalu cepat. Masuk ke kuburan pernikahan. Saya hanya ingin bersenang-senang. Apa yang sedang Anda lakukan? Bagaimana Anda bisa begitu kurang dalam kebajikan wanita? Lihatlah Anda, berpakaian terbuka, longgar dalam perkataan dan perbuatan. Saya tidak akan menikah. Wanita seperti Anda. Pemikiran feodal, pria seperti ini tidak bisa diterima. Saya kepanasan sekali. Selanjutnya. Anda tidak keberatan menafkahi saya dan anak saya, kan? Bukankah Anda belum menikah? Bagaimana bisa Anda punya anak? Hei, jangan pergi. Saya tidak menyangka Anda setampan ini. Kalau begitu mari kita urus akta nikah kita hari ini. Hantu. Mari kita urus akta nikahnya. Tidak punya penilaian. Nona Lu adalah tab saya. Jika Anda merasa langsung mendapatkan sertifikat terlalu terburu-buru, kita juga bisa berkencan sebentar. Tuan Chen, saya rasa mahar 200.000. Tidak cukup, kan? Pantas saja restoran ini terasa murahan. Jeti, itu kamu Lu jauh-jauh. Sial, seharusnya saya cek almanak sebelum berangkat. Bagaimana bisa kamu diusir oleh manajer kekasihmu dan lari ke sini untuk mencari suami kaya? Kamu benar-benar tidak tahu malu ya? Setiap hari mengajak selingkuhanmu keluar. Tidak takut orang-orang bergosip tentangmu. Kamu. Aku tepat sasaran, kan? Tuan, Anda mungkin belum tahu bahwa wanita ini dulu bejat secara moral. Selingkuh di mana-mana. Itulah mengapa dia dicampakkan oleh kakak Ming kami. Anda sama sekali tidak boleh tertipu. Kalian berdua benar-benar pandai membalikkan keadaan. Aku masih punya video dari konferensi pers itu. Bagaimana kalau aku putar agar semua orang bisa melihatnya? Putar? Silakan putar. Itu semua editan fotomu. Benarkah? Benar sekali. Dan lagi, posisinya saat ini di grup Chaoyan sebagai asisten. Juga didapatkan dengan menjual dirinya. Kemungkinan besar, dia sadar pria kaya bodoh itu bangkrut sekarang dan ingin mencari seseorang kaya sepertimu untuk dinikahi. Kakak, sadarlah. Saya sudah tahu sejak awal. Dia meminta saya mahar yang begitu banyak. Hei, jangan dengarkan mereka. Aku benar-benar tidak. Beraninya Anda mencoba menipu uang saya. Pergi sana. Membahas pernikahan dengannya. Kau tidak pantas. Anda masih menginginkan wanita seperti itu? Ya. Aku justru suka ini darinya. Sombong dan angkuh. Wanita materialistis.
Ada masalah? Dasar gila. Tidak, aku sudah sombong angkuh dan materialistis. Kamu baru saja mengambil dari meja makan dan mendapatkan bunga murahan ini. Bukankah itu terlalu murahan? Jika kau tidak suka berikan padaku. Tidak, Lu Xiaoxiao, aku benar-benar tidak bisa mengerti. Aku seorang ketua bernilai lebih dari 100 juta, kamu tidak mau, tapi kamu bersikeras menjilat manajer rendah. Aku bertanya padamu, apakah itu sepadan? apa kamu sudah gila? Atau ingatanmu sudah memburuk? Kamu yang selingkuh duluan. Juga, Fu Jinyan, bagaimana dia lebih rendah darimu? Tingginya 1,88 meter, setengah kepala lebih tinggi darimu. Atau perutnya 6 kali milikmu. Tampan dan murah hati. Bahkan berpikir dengan jari kelingking imah. Kau akan tahu siapa harus dipilih jadi suami kan? Apa gunanya tampan? Paling-paling dia hanya pria simpanan. Apa dia punya rumah? Apa dia punya mobil? Apa dia punya tabungan 1 juta? Akan kuberi tahu jujur. Dia bisa menabung seumur hidupnya. Dan itu tidak akan cukup bagiku untuk membeli 1 mobil. Kau bilang aku tidak punya uang? Seluruh tempat hari ini, jumlah total pengeluaran berapa? Itu pasti lebih dari 800 ribu kan? Anda adalah... Aku akan membayar seluruh tagihannya. Jangan. Berapa? Lebih dari 800 ribu. Kamu mau memberi? Menandatangani kontrak budak dengan perusahaan. Uang kecil, uang kecil. Masih berlagak seperti ketua dari drama TV. Anda membayar seluruh tagihan? Kartu Anda beruntung jika ada 1.000 di dalamnya. Pembayaran berhasil. Apa? Bagaimana ini mungkin? The film was translated Ketua and Fu sangat murah hati. narrated by M. Memang Media. seperti yang dirumorkan. Bukan apa-apa. Ketua Fu, Kau punya rumah dan mobil. Apa gunanya punya tabungan 1 juta? Pernahkah kau membelikan Xiao Xiao sikat bunga segar? Pernahkah kau mengajaknya berkencan? Tabungan 1 jutamu. Pernahkah kau menghabiskan sepeser pun untuknya? orang ini mantan pacarnya kan? Pantas saja dia dicampakkan. Pelit sekali. Benar dia masih berani berteriak di sini. Jika saya adalah gadis itu, saya juga akan memilihnya. Kak Ming, alasan saya tidak membawanya untuk makan di restoran kelas atas seperti ini. Bukankah alasannya sudah jelas? Lu Zhao dengan penampilannya yang terlihat tidak mampu, sama sekali tidak pantas datang ke tempat ini. Menurutku restoran ini, karena kalian berdua ada di sini, jadi terlihat murahan kan? Jangan bilang anggur itu asam hanya karena kamu tidak bisa memakannya. Kak Ming kita adalah seorang VIP. Kamu bekerja sebulan. Dan mungkin hanya berani memesan sepiring. Timun tumbukan. Kalian berdua salah paham. Pertama, restoran kami tidak pernah bisa menetapkan harga. Sebegitu keterlaluan. Kedua, kalian berdua sudah masuk dalam daftar hitam. Mohon segera pergi. Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Aku VIP toko kalian. Jika kamu berani mengusir kami, apa kamu percaya aku akan membuat bosmu memecatmu sekarang juga? Tempat ini milik grup Cheoyan. Beberapa waktu lalu, ketua kami secara pribadi memerintahkan untuk tidak menerima siapapun dari grup Haifeng Anda. Jadi mohon pergi. Pengawal bawa mereka pergi. Lepaskan saya akan jalan sendiri. Lepaskan. Sampai jumpa. Lu Xiaoxiao, kamu tunggu saja. Sampai jumpa. Lepaskan aku. Fu Jinyan. Baru saja dia memanggilmu Ketua Fu. Ini. Aku. Aku apa aku? Xiao Xiao, ada sesuatu yang aku sembunyikan darimu. Aku selalu ingin menjelaskannya padamu. Tidak perlu menjelaskan. Aku sudah tahu. Kalau begitu kau. Serahkan. Serahkan apa? Catatan pengeluaran kartu kredit. Yang baru saja kamu gesek adalah kartu kredit untuk membayar tagihan kan? Serahkan. Biar kulihat berapa utangmu. Aku akan membantumu membayarnya. Tidak, uang yang aku habiskan sendiri. Aku tahu berapa jumlahnya. Kamu tidak tahu apa-apa. Ketika kamu kuliah, kamu menghabiskan biaya hidup setengah bulan untuk membelikanku hadiah. Kali ini, kamu lebih royal lagi. Coba kulihat, mana kartu kreditnya? Mana kartunya? Jika kau benar-benar ingin membantuku. Kalau begitu kembalilah padaku. Apa kamu sudah gila? Biar aku bereskan kamu. Ini semua adalah strategi. Ini adalah strategi. Apakah ibumu mendesakmu untuk menikah? Ibuku juga mendesakku. Jadi, kita harus membentuk front persatuan. Itu sebenarnya bukan ide yang buruk. Dan karena kita sudah sangat akrab,
Kamu tidak mungkin mencoba mengambil keuntungan dariku, kan? Kalau begitu, seperti ini. Apakah tidak apa-apa? Jangan khawatir, aku tidak akan begitu putus asa. Sudah kubilang sejak lama bahwa Xiaowan, anak ini cocokkan. Dasar gadis sialan, masih saja jual mahal denganku. Bibi, Ibu, sekarang kamu tidak akan mendesakku untuk menikahkan. Tentu saja tidak. Tapi jauh-jauh, 3 tahun terakhir ini, kamu dan Xiaoming itu menyia-nyiakan lebih dari 100.000 begitu saja. Jadi bagaimana dengan uang itu? Ibu, aku akan menanganinya. Aku tutup teleponnya sekarang. lebih dari 100.000. Lu Xiao, berapa banyak uang yang kau miliki sendiri? Bagaimana bisa kau memberikannya kepada Xiaomin? Menghabiskan sebanyak itu. Pada waktu itu, perusahaan baru saja dimulai. Kekurangan uang. Lagi pula, dulu, kamu juga miskin. Aku hanyalah mahasiswa miskin. Dan tidak bisa banyak membantumu. Sekarang berbeda. Aku punya pekerjaan. Aku tidak bisa lagi membiarkan orang-orang di sekitarku miskin. Bagaimana jika mereka tetap miskin, lalu pergi lagi? Tidak mungkin. Sekarang setelah aku kembali, uang itu harus kembali. Dan tidak kurang sepeser pun. Aku akan cari orang untuk atur itu sekarang juga. Kamu tidak akan The film mencari was seseorang untuk translated memukulinya, kan? and narrated by M. Apa yang kau Media. pikirkan? Kita semua adalah warga negara yang taat hukum. Tentu saja kita akan membuatnya, mengembalikannya secara sukarela. Sekarang, apakah ada sesuatu yang ingin kau buang? Kak Ming beritahu saya, kali ini Ketua Fu datang sendiri untuk mengantarkan kepada kami undangan lelang. Apakah ini berarti dia berniat untuk berdamai? Lu Xiao, dia hanya orang miskin. Bagaimana dia bisa seberharga seorang jutawan sepertiku? Akan ku beritahu, ini adalah kesempatan terakhir grup Xiaoyan untuk kita. Kita harus memanfaatkannya dengan baik. Kenapa kalian berdua ada di mana-mana? Datang ke acara seperti ini. Kalian pasti menghabiskan banyak uang. Tentu saja. Kami menghabiskan puluhan ribu. Ketua Xiao, malam ini kalung kerajaan ini. Saya tidak akan sungkan tentang itu. Dengan sumber daya keuangan Anda yang terbatas, mengapa Anda tidak memilih yang lain? Kalung kerajaan itu, Kak Ming, kalung ini. Tolong jangan biarkan mereka memenangkannya. Belikan satu untuk saya pakai. Baiklah. Nanti saja kita bicarakan. Pertama ayo kita cari Ketua Fu. Ketua Fu. Mengenai apa yang terjadi terakhir kali, itu salahku. Aku minta maaf padamu. Hei, apa yang menarik perhatianmu hari ini? Katakan saja, aku akan mengambilkannya untukmu. Yang lain baik-baik saja. Adapun kalung ini, memang indah. Ketua Fu punya selera yang luar biasa. Seorang putri kerajaan dari abad lalu mengenakan kalung ini. Saya dengar itu bertatahkan. Berlian ungu terbesar di dunia. Tentu saja itu langka. Karena Ketua Fu menyukainya, maka aku akan membelinya dan memberikannya padamu. Anggap saja sebagai tanda ketulusanku. Semua orang yang berkumpul di sini hari ini pasti ada di sini untuk kalung ini. Jadi mari kita tak buatmu penasaran lebih lama. Mari kita langsung beri barang itu ke semua orang. Bukankah ini hanya barang rongsokan Yiwu yang jelek? Perhiasan kerajaan macam apa ini? Sepertinya teman wanita Ketua Xiao tidak mengerti perhiasan maupun tahu kapan harus diam. Karena Ketua Fu sudah mengatakan, ini adalah perhiasan kerajaan, maka itu pasti benar. Jika kamu tidak bisa bicara dengan benar, maka diamlah. Mengenai kalung ini, itu juga didapatkan secara tidak terduga oleh institusi kami. Oleh karena itu, harga penawaran awal adalah 50.000. Silakan ajukan penawaran Anda. Harga awalnya hanya 50.000. Sepertinya aku tidak perlu mengeluarkan banyak uang kali ini untuk memenangkan hati Ketua Fu. 100.000. 110.000. Lu Jojo, apakah kamu benar-benar harus melawan kami? Nona Feng, apa yang Anda katakan? Sebuah lelang adalah tentang keadilan. Penawar tertinggi yang menang. Jika kamu tidak yakin, maka naikkan tawaranmu. Kamu 150.000. 400.000. 400.000. 400.000 untuk sebuah perhiasan kerajaan.
Sebenarnya cukup murah. Saya minta maaf. Ketua Fu. Pacar saya sangat menyukai kalung ini. Jadi hari ini, saya harus merebutnya. Hei, mungkinkah kekuatan finansial grup Hyven masih kalah dengan seorang manajer di bawah saya? 1 juta? Lu Xiaoxiao, saat kamu putus denganku, kamu tidak punya banyak uang. Kamu seorang manajer biasa. Aku tidak percaya kamu bisa mengeluarkan 1 juta sekaligus. 1 juta sekali, 1 juta 2 kali, jika tidak ada penawaran lebih lanjut. Selamat Bapak Xiaoming, atas keberhasilan menawar. Berhasil didapatkan. Kalung kerajaan ini seharga 1 juta. Apa yang kamu lakukan? Aku menghabiskan 1 juta untuk hadiah ini bagi Ketua Fu. Jika kamu memecahkannya, bisakah kamu membayarnya? Mengapa aku tidak mampu membayarnya? Pak Tua Huang membelikan cucunya. Banyak dari ini. Jika kamu menyukainya, aku akan memberikan semuanya padamu. Hei! Baiklah. Mari kita selesaikan ini dengan cepat. Kemasi barang-barang Anda. Kita harus bergegas ke syuting drama pendek berikutnya. Apa-apa yang terjadi? Hei, Film was translated jangan pergi. and narrated Bos by ingat M untuk melunasi Media. pembayaran akhir nanti. Baiklah, itu akan ada di akun Anda malam ini. Terima kasih atas kerja keras kalian semua. Hati-hati. Terima kasih atas kerja kerasmu. Terima kasih atas kerja kerasmu. Nah, kamu mempermainkanku. Siapa yang mempermainkanmu? Dulu kamu menipuku puluhan ribu yuan. Mengaku itu adalah perusahaan bantuan. Aku kehilangan semua hartaku. Semuanya hilang. Mengapa kamu tidak bilang kamu mempermainkanku? Lu Jojo, mengambil barang rongsokan ini. Untuk menipu uang ini penipuan? Apakah kamu percaya saya bisa mengirimmu ke penjara? Siapa bilang ini penipuan? Lelang hari ini. Legal. Dan saya sudah bilang. Kalung ini adalah kalung keluarga Huang. Anda bersikeras itu adalah kalung kerajaan. Apa yang bisa saya lakukan tentang itu? Tidak ada yang bisa dilakukan jika orang bodoh. Jangan terlalu sombong. Atasanmu. Ketua Fu masih duduk di sini. Apa kamu tidak menganggap atasanmu? Serius? Asisten lu, tolong pergi ke bank dan transfer uangnya terlebih dahulu. Uang yang begitu sulit didapatkan kembali. Bukankah lebih meyakinkan untuk menyimpannya di saku Anda sendiri? Terima kasih Ketua Fu atas bantuan Anda yang murah hati. Kalau begitu saya permisi. Aku pasti akan dedikasikan diri padamu di masa depan. Cepat pergi. Saya akan mengurusnya di sini. Baiklah. Hei, jangan pergi. Hei, Tuan Xiao, yang berdiri di hadapan Anda sekarang adalah ketua sejati dari grup Xiaoyan, Ketua Fu. Bukankah kamu hanya seorang karyawan kecil? Sejak kapan kamu menjadi Ketua Fu? Ini. Xiao Xiao suka. Jadi saya menemaninya. Meskipun kamu adalah ketua grup Xiaoyan, kamu tetap tidak bisa mengambil barang tiruan Yiwo dan melakukan penipuan, kan? Berlian di sini asli. Saya hanya takut Xiao Xiao akan khawatir. Jadi saya menaruhnya di tiruan Yu. Kasing, saya berbeda dari orang-orang seperti Anda. Saya meremehkan penipuan. Apa yang menjadi milik Anda adalah milik Anda. Benar. Jika kalung ini asli, harganya akan lebih dari 1 juta. Bukankah kamu rugi kalau begitu? Jadi apa? Saya bilang, saya hanya ingin Xiao Xiao bahagia. Dokumen investigasi. Jangan merayakan terlalu cepat. 2 tahun terakhir di Haifeng, atas korupsi dan penyuapan, dan penggelapan dana publik, Anda sudah melakukan cukup banyak bukan? Bagaimana kamu tahu? Sekadar pengingat. Para wartawan sudah menyiapkan artikel mereka. Semoga berhasil untuk kalian semua. Zhao Ojo, apakah kamu sudah melihat berita? Ada apa? Grup Haifeng diambang kebangkrutan. Bukankah itu normal? Sejak ketua kami mengatakan, dia tidak akan lagi bekerja sama dengan Haifeng. Banyak perusahaan telah mengakhiri kemitraan mereka dengan mereka. Kemudian terungkap juga bahwa mereka turunkan kualitas pakai bahan rendah. Dan ketua gelapkan dana publik antara masalah lain. Sekarang semua orang mengecamnya. Apa yang kamu tabur itu? Yang kamu tuai? Xiao Xiao, aku mohon padamu, tolong maafkan aku ya.
Aku benar-benar tahu aku salah. Xiao Xiao. Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Xiao Xiao, itu salahku sebelumnya. Aku orang yang mengerikan. Itu salahku. Bisakah kamu memohon pada Ketua Fu? Jangan kejam terhadap grup Haifeng. Jangan musnahkan mereka. Haifeng sampai jatuh ke keadaan seperti ini hari ini. Bukankah ini semua perbuatanmu sendiri? Xiao Xiao, katakan berapa biaya putus hubungan yang kau mau. Aku akan menyetujui semuanya. Berapa yang kau mau? Aku akan beri semua padamu, baiklah. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu untuk memaafkanku. Aku mohon padamu, Ketua Fu. Bersihkan sampah ini. Jangan biarkan saya melihatnya lagi. Ya, Ketua Fu. Grup Haifeng adalah hasil kerja hidupku. Jangan biarkan siapapun merusaknya. Grup Haifeng. Tidak buruk cukup memiliki aura ketua yang dominan. Membersihkan sampah adalah tugas yang mudah. Katakan padaku, bagaimana bisa grup Haifeng bangkrut dalam semalam? Pasti menyinggung orang yang seharusnya tak disentuh mereka. Kamu bicara seolah-olah masalah ini dilakukan olehmu. Itu memang dilakukan oleh saya. Kamu benar-benar hebat. Kamu adalah ketua grup Chaoyan. Kartu kredit sudah habis limit. Seorang ketua dominan dengan 800.000. Anda, Semuanya mohon tenang. Izinkan saya kenalkan rekan kerja baru ke semua orang. Nona Lin Yue, perusahaan kami, memiliki manajer yang baru diangkat. Semuanya mohon berikan tepuk tangan. Aku baru gabung perusahaan dan belum akrab banyak hal. Tolong jaga aku baik-baik. Dia sangat cantik dan pembawaannya sangat baik. Omong kosong, tidakkah kamu lihat siapa dia? Nona Lin, di luar negeri. Dia adalah seorang aktris panggung terkenal. Tidak heran dia memiliki pembawaan yang begitu baik. mengapa dia ada di sini? Mengapa seorang nona muda datang ke sini untuk menjadi manajer? Saya juga mendengar bahwa ketika dia di luar negeri, dia mengejar Ketua Fu. Kedatangannya yang tiba-tiba ke perusahaan kali ini tidak mungkin hanya untuk Ketua Fu, kan? Fu Jinyan telah menyukai gadis muda ini selama bertahun-tahun. Jadi orang seperti ini dia. Kamu pasti Lu Zhaozhou. Saat aku di luar negeri, aku mendengar tentangmu. Bisakah kamu mengajakku berkeliling perusahaan? Saya akan melakukannya. Mengapa Anda di sini? Jinyan, apa kamu lupa? Paman Fu mengatur kita untuk bertunangan sejak lama. Aku kembali kali ini justru untuk menikahimu. Kalian berdua saling kenal. Ketika saya bekerja di luar negeri, kami bertemu. Nona Lu, bisakah kamu sekarang mengajakku untuk berkeliling perusahaan? Tentu saja, silakan. Ini ruang rapat kami. Ini kantor ketua. Lihat sendiri. Sejujurnya aku sudah dengar tentangmu sebelum aku kembali. Tentang membongkar penyuapan grup Haifeng. Itu perbuatanmu, kan? Tidak sama sekali. Dan jika bukan, karena bantuan manajer Fu, aku tidak akan bisa melakukannya. Jalan ini, apa yang perlu dibanggakan? Kamu dan manajer Fu sangat dekat. Apa kalian berdua mungkin sepasang kekasih? Hal-hal tentang berpura-pura menjadi pasangan. Lebih baik tidak membicarakannya di kantor. Tidak juga. Kami hanya teman masa kecil. Kami hanya sangat dekat. Aku sangat iri padamu. Tidak sepertiku. Aku sedang perang dingin dengan pacarku sampai sekarang. Sekarang aku bahkan harus bergegas kembali untuk mencarinya. Kamu tidak akan bersama Fu itu. Fu yang mana? Asisten Lu kembali bekerja. Nona Lin bisa mengurus dirinya sendiri. Tunggu sebentar. Aku masih punya banyak tempat yang tidak dikenal di perusahaan. Jika Nona Lu tidak menemaniku, apakah manajer Fu ingin menemaniku saja? Apa yang kamu lakukan? Lim Yu, apakah Anda gila? Ada apa? Saat kita di luar negeri, bukankah kita sering saling menyapa seperti ini? Apa maksud Anda menyapa seperti ini? Sebelumnya, saya tidak bisa menghindari Anda cukup cepat, apalagi menyapa Anda. Bukankah kita baru saja bertemu beberapa kali? Mengapa menyapa seseorang harus mencium pipi mereka? Aku. Ini orang yang kubilang adalah pacarku. Ada apa? Jangan bilang Anda sedang perang dingin dengan saya. Dan setelah kembali, Anda bersama Zhao Zhao. Tapi kami berdua, bahkan belum putus. Bukankah yang kamu lakukan ini selingkuh? Anda. Jadi manajer Fu banyak bermain-main di luar negeri, buka? Xiao Xiao, jangan dengarkan dia menyebarkan rumor. Tidak ada apa-apa antara saya dan dia sama sekali.
Karena kamu sudah punya pacar. Mengapa kamu menjadikanku pacar kontrakmu? Xiao Xiao, Jinyan, lepaskan. sepertinya gadis itu belum tahu identitasmu kan? Apa kamu mau aku membantumu? Jinyan, kamu di sini. Apa yang Anda lakukan di sini? Anda hampir menikahi Yujio. Tentu saja saya harus datang. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Lin Yui dan saya tidak mungkin bersama. Lepaskan tangan Anda dari saya. Apakah begini cara Anda biasanya The bersikap film was terhadap Yujio? translated and Ayah Jinyan narrated ada by di sini. M-Media. Dia bahkan bilang ingin mengundangmu makan malam. Jinyan saya secara khusus kembali dari luar negeri kali ini. Hanya untuk menikahimu. Tidakkah kamu bisa melihat betapa saya menyukaimu? Kita adalah pasangan yang sempurna, bukan? Tepat sekali. Keluarga Lin adalah keluarga kaya terkemuka. Dan Lin Yu adalah aktris papan atas. Bagaimana mungkin dia tidak lebih baik dari gadis berambut pirang itu? Saya tidak peduli jenis ramuan sihir apa yang Anda berikan kepada ayah saya. Tapi saya memberitahu Anda sekarang. Saya tidak punya perasaan untuk Anda. Pergi sekarang segera. Tapi kita punya pertunangan kan? Paman Fu sudah berjanji padaku. Saat aku berusia 25, dia akan membiarkanmu menikahiku. Apa kamu sudah melupakan semua itu? Bukankah kamu sekarang menipu perasaanku? Anda seorang aktor. Apakah Anda sudah berakting sampai otak Anda hilang? Jika Anda tidak bisa membedakan antara naskah dan kenyataan, pergi ke rumah sakit jiwa dan dapatkan obat. Saya akan membayar biaya medis Anda. Fu Jinyan, saya tahu Anda menyukai Lu Xiao Xiao itu. Tapi jangan lupa, dia hanyalah gadis miskin tanpa uang dan kekuasaan. Anda adalah ketua keluarga Fu. Bagaimana bisa Anda menikahi wanita seperti dia? Anda sama sekali tidak mengerti Xiao Xiao. Saya tidak perlu mengerti. Tapi jangan lupa, 3 tahun lalu, bagaimana Anda pergi ke luar negeri bersama saya? Meskipun saya sekarang tidak lagi mengelola grup ini, itu tidak berarti saya tidak bisa menyentuh gadis ini. Jinyan, kembali kali ini. Aku tidak ingin menyakiti siapapun. Tapi ada beberapa hal. Menurutku lebih baik dijelaskan. Hidup Lu Xiao Xiao sekarang ada di tangan Anda. Saya akan bertanya kepada Anda untuk terakhir kalinya. Apakah Anda masih menyukainya? Saya tidak menyukainya. Bagus sekali Fu Jinyan. Tunggu saja sampai kelaparan. Ya begitu lebih baik. Saya mencintainya. Dan dalam hidup ini, saya tidak akan menikahi siapapun kecuali dia. Kau anak durhaka. Dan juga, bahkan jika Lin Yun memiliki kondisi materi yang sama dengannya, saya akan tetap memilih Xiao Xiao. Anda benar-benar tidak bisa diperbaiki. Tidak apa-apa Paman. Aku rasa Jinyan hanya sementara terbutakan oleh Lu Jiaozhou. Aku percaya jika kamu memberiku sedikit waktu, aku pasti akan membuatmu jatuh cinta padaku lagi. Jinyan, ini nomor domestik saya. Ingat untuk menambahkan saya sebagai teman. Paman Fu, ayo kita pergi. Pikirkan baik-baik lagi. Xiao Xiao. Xiao Xiao, kamu di sana? Masuk rumah tanpa menyalakan lampu dan menumpahkan air ke seluruh lantai. Kamu yang mengepel malam ini. Lu Xiao Xiao, apa yang kamu lakukan? Kakak, apakah Anda tidak berencana untuk membiarkan saya makan malam ini? Makan apa? Apa yang bisa dimakan? Bukankah kamu baru saja makan dengan nona muda kaya itu? Anda tidak kebetulan melihat. Saya dan Lin Yui makan di restoran kan? Tenang. Dengarkan penjelasan saya. Tidak perlu menjelaskan. Aku hanya asisten pribadi manajer Lu. Asisten pribadi. Aku tidak bisa mengurus sebanyak itu. Kamu harus cepat-cepat menjadi menantu tinggal dari nona muda kaya itu. Minggir, biarkan aku bekerja. Lin Yui dan saya tidak punya apa-apa. Ketika aku melihat dia menciummu,
Bukankah kamu cukup senang? Tidak sama sekali tidak. Benar kapan kamu menjadi pengecut seperti ini? Atau apakah Nona Lin punya pengaruh atas dirimu? Fu Jinyan berkata, pengaruh apa yang dia miliki atas dirimu? Katakan. Baiklah, saya akan beritahu Anda. Tapi kalau saya beritahu, jangan tertawakan saya. Mungkinkah ketika kamu pergi ke luar negeri, dia memergokimu telanjang di depan umum? Apa-apaan yang kamu bicarakan? Lalu apa itu? Sebenarnya Lin Yu selalu ingin menjadi wanita kaya raya untuk menjadikanku pria tajir. Apa? Wanita kaya raya? Jelaskan dirimu dengan jelas. Sebenarnya saat aku di luar negeri, dia sudah bilang ingin menjadi wanita kaya raya. Biar ku beritahu. Ada begitu banyak uang. Dia bersikeras memasukkannya ke tanganku. Tapi orang macam apa aku ini? Bagaimana mungkin aku bisa menerimanya? Aku menolaknya dengan tegas. Tapi meskipun begitu, dia masih tanpa henti mengejarku. Bertekad untuk mendapatkanku. Setiap hari aku mencoba berbagai cara untuk menghindarinya. Tapi meskipun begitu, dia masih bertindak seperti orang gila. Bersikeras memasukkan uang ke tanganku. Wanita kaya raya. Modal terkutuk. Wanita kaya raya. Coba buang-buang kertas lagi. Begitulah. Aku tidak menyangka bahkan setelah aku kembali, dia masih tanpa henti mengejarku. Jadi kamu bilang, apa yang dia berikan padamu adalah RMB? The film was Tidak, translated itu dolar and ES. Lalu, narrated by mengapa kamu tidak Amelia. mengambilnya? Mengapa kamu tidak mengambilnya? Itu adalah uang yang diberikan secara sukarela. Jika kamu membawa pulang setengahnya saja, kita akan kaya. Lu Xiao Xiao, kamu sudah jatuh ke lubang uang kan? Baiklah, bagaimana dengan kepolosanku? Kamu bahkan tidak menanyakannya. Bahkan tidak menanyakannya. Kamu sudah memberikan KE polos ANMU padaku sejak lama. Kepolosan sialan apa yang kamu butuhkan? Itu tidak benar. Jika dia terus mengganggumu seperti ini, itu juga bukan solusi. Jika kamu langsung memutuskan hubungan, kamu akan tetap dibalas. Apa yang harus kita lakukan? Kamu tidak berbohong padaku kan? 3 tahun lalu, kamu sudah membuatku cukup menderita. Jika kamu berani melakukannya lagi, aku akan mematahkan kaki ketigamu. Tidak, sama sekali tidak. Mari kita coba bertahan selama aku bisa. Fu Jinyan, mengapa Anda datang ke sini? Anda membuat saya mencari Anda kemana-mana. Laporan keuangan. Saya tidak begitu mengerti bagian ini. Bisakah Anda menjelaskannya kepada saya? Laporan keuangan sesederhana ini, dan kamu bahkan tidak bisa memahaminya. Bagaimana kamu masih bisa menjadi seorang manajer? Apa maksud Anda? Manajer Lin. Maksudnya mungkin adalah bahwa kemampuan finansialmu tidak terlalu bagus. Anda, cepat jelaskan padanya. Aku. Ikuti saja dia untuk saat ini. Kita perlu mempertahankan pekerjaan kita untuk menghindari penderitaan. Kita akan menunggu sampai kita menemukan kelemahannya. Lalu serahkan kepada Ketua Fu. Aku tidak percaya Ketua Fu tidak bisa menghadapinya. Pergi. Baiklah. Jao. Semua orang di kantor bertaruh bahwa kamu dan Fu Jinyan bersama. Bagaimana kamu bisa melepaskannya dan mendorongnya ke Lin Yu? Kamu tidak demam kan? Kamu tidak mengerti. Ini disebut langit beri tanggung jawab besar pada orang ini. Ia harus terlebih dahulu menyusahkan urat dan tulangnya. Ayo pergi. Jao, kamu bisa mentolerir ini juga. Bukankah dia cuma wanita munafik? Siapa yang tak bisa begitu? Jinyan, kamu pergi kemana? Aku sudah mencarimu sejak tadi. Manajer Lin, kamu di sini juga. Cepat pijat bahuku. Aku lelah sekali. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Jangan bertanya, cukup bekerja sama denganku. Manajer Lindia. Jao, saya baru saja bergabung dengan perusahaan, dan saya belum terlalu familiar dengan bisnisnya. Saya mungkin akan banyak merepotkan Jinyan. Mengapa Anda tidak pergi dengan rekan kerja lainnya untuk makan?
Bukankah aku mencarinya? Karena Anda yang ingin kubicarakan? Manajer Lin, Anda mungkin belum tahu. Kami berdua adalah kekasih masa kecil. Hubungan kami sangat baik. Kami harus makan bersama setiap hari. Oh iya, Jingyan. Dia tidak akan makan kecuali disuapi. Ayo Jingyan. Enak kan? Lezat. Manajer Lin, kenapa Anda masih di sini? Anda juga ingin saya suapi ya? Ayo. Tidak perlu, saya sudah kenyang. Kata-kataku tidak berlaku dalam urusan pekerjaan. Aku bahkan tidak bisa menghadapi Anda untuk masalah kecil ini. Lu Zhao ini berani bekerja sama dengan Fu Jinyan untuk membuat saya jijik. Afrodisiak. Jadi Anda ingin bermain kotor dengan saya? Anda tunggu saja. Jinyan, sudah lama sejak kita terakhir bertemu. Bagaimana kalau begini, saya yang traktir? Saya akan membelikan Anda minuman malam ini. Lin Yue, aku tidak menganggur. Aku tidak punya waktu untuk main-main denganmu. Kalau begitu saya harus pergi mengganggu Lu Zhao saja. Dan kebetulan berbicara dengannya tentang tahun itu Anda tiba-tiba pergi ke luar negeri. Sebenarnya itu tentang menikahi saya. Lin Yue. Pekerjaan itu penting, setujui saja dia. Sial, aku hampir lupa bagian memelihara simpanan itu. Baiklah, aku setuju. Tapi kamu tidak boleh mengganggu Xiao Xiao lagi. Manajer Lin itu pemasoknya. Mereka butuh Anda pergi dan koordinasi dengan mereka. Saya akan menunggu Anda malam ini, baiklah. Aku akan menunggumu malam ini, semoga berhasil. The film was Kakak Jinyan, Anda di sini. and narrated by M Media. Duduk. Aku datang hari ini untuk memperjelas semuanya denganmu. Apakah kamu ingin uang atau proyek-proyek perusahaan? Aku bisa menyetujui semuanya. Aku hanya punya satu syarat. Tinggalkan aku dan Xiao Xiao sendiri. Tapi, Jangan coba sudutkan aku dengan bicara soal pernikahan. Ini diputuskan oleh generasi orang tua kita. Aku tidak akan mengakuinya. Gunakan sesuatu yang bahkan tak punya efek hukum. Itu tidak benar. Untuk mengancamku. Tidak berguna. Kakak Jinyan, karena kita sudah berbicara sejauh ini, maka setidaknya minumlah satu minuman terakhir dengan saya. Tentu saja itu diizinkan. Sebenarnya sejak pertama kali saya melihat Anda, saya jatuh cinta pada Anda. Saya tidak pernah berpikir bahwa setelah bertahun-tahun, saya masih belum bisa membuat Anda mencintai saya. Begitu banyak omong kosong. Untung kamu seorang aktor bukan penulis skenario. Kalau tidak kamu bahkan tidak akan mendapatkan pekerjaan. Bantu saya. Lu Zhao, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak mau uang lembur. Aku tidak mau. Aku akan menyelamatkan mahasiswa polos itu. Jangan khawatir Fu Jinyan. Aku tidak akan membiarkanmu kehilangan kepolosanmu dengan sia-sia. Bahkan, kalau hilang kau harus tunggu sampai aku dapatkan uangnya. Panas sekali. Kakak Jinyan, mengapa Anda berkeringat? Biarkan saya mengelapnya untuk Anda. Jika Anda kepanasan, lepas pakaian Anda. Saya akan membantu Anda. Karena Anda sudah dibius. Mengapa Anda masih berjuang di sini? Berhenti. Mengapa Anda di sini? Bukankah Anda sedang lembur? Lembur sendirian. Tidak semenyenangkan lembur berdua. Tunggu, malam ini adalah kencan saya dengan Jinyan. Hak apa yang Anda miliki untuk membawanya pergi? Fu Jinyan cukup tampan. Tapi dia tidak punya kelebihan lain.
kamu. Paling-paling dia hanya punya The fisik film yang was bagus. translated and Ada narrated banyak by orang yang M tampan Media. dan punya fisik yang bagus. Kenapa kamu terus melibatkan dirimu dengan pria ini? Manajer Lin. Malam ini aku yang traktir. Apa ini? Lu Jojo, Anda tidak diizinkan pergi. Biarkan kami menemani Anda. Fujinyan, kamu berat sekali. Bangun, Tidak, turun. bukankah kamu baru saja bilang bahwa aku tidak punya kelebihan? Ini, bukankah itu hanya untuk menghadapi Lin Yue? 20 tahun bersamaku. Dan tidak ada satupun kelebihan yang bisa kamu sebutkan. Baiklah, lepaskan aku sekarang. Dan aku akan mengatakan satu lagi. Bagaimana? Tidak peduli seberapa banyak lagi yang aku katakan, kamu tetap tidak akan menyukaiku. Kamu bilang. Apa yang kamu katakan? Aku bilang tidak peduli seberapa banyak lagi yang aku katakan. Kamu tetap tidak akan menyukaiku. Dan kamu tidak akan kembali bersamaku. Jadi kamu masih menyukaiku? Lalu kenapa 3 tahun lalu, kamu pergi tanpa sepatah kata pun? Tidak, lepaskan aku. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Kita perlu memperjelas semuanya hari ini. Lepaskan aku. Aku tidak bisa membiarkanmu kabur lagi. Fujinyan, kau bajingan, lepaskan aku. Untungnya wanita tua ini masih punya cara untuk menghadapi orang mesum. Sangat lelah. Apakah kamu sudah gila? Aku melakukan ini kalau teman sekamarku berubah jadi manusia serigala lagi. Aku harus siap bertarung kapan saja. Pertama-tama kita berada dalam hubungan romantis. Ini adalah hubungan kontrak. Dan itu hanya untuk menghadapi kedua orang tua kita. Agar itu berlaku. Lalu Nona Lu Xiaoxiao. Aku sekarang ajukan permohonan jadikan kontrak ini permanen. Apakah itu baik-baik saja? Itu tidak benar. Aku hampir membiarkanmu mengiringku. Pertama kamu perlu menjelaskan kepadaku apa yang terjadi dengan kepergianmu ke luar negeri 3 tahun lalu. Baru kemudian aku pertimbangkan apakah jadikan permanen. Sejak aku lahir, kamu tidak pernah peduli padaku. Sekarang hak apa yang kamu miliki untuk muncul dan memutuskan hidupku? Hanya karena saya ayah kandung Anda. Dan Anda adalah satu-satunya putra keluarga Fu. Dengan siapa aku? Bukan urusanmu. Tiga tahun yang lalu, ayahku sekarat. Paman Fu, Ibuku, saat dia pertama kali hamil aku, dia meninggalkan kami. Ibuku tidak pernah ingin menyebutkannya. 3 tahun yang lalu, dia sakit kritis. Dan bersikeras ingin menemuiku. Jadi aku buru-buru pergi ke luar negeri. Ponselku juga saat itu rusak. Aku tidak punya cara untuk menghubungimu. Setelah aku kembali kamu menghalangiku di mana-mana. Itu gayaku. Maaf. Aku salah paham padamu. Jawaban ini cukup memuaskanku jadi. Kalau begitu aku perlu terlebih dahulu mengamati untuk jangka waktu tertentu sebelum pertimbangkan apakah jadikan permanen. saat itu, aku akan memberitahunya kebenarannya. The film was translated and Bibi. narrated by M Media. Bibi, saya baru saja kembali ke negara ini beberapa waktu lalu.
Saya sengaja datang untuk menemui Anda. Nona Lin, beberapa tahun di luar negeri itu. Terima kasih banyak atas telah menjaga Jinyan. Saya sedang mencari kesempatan untuk berterima kasih kepada Anda. Terima kasih. Anda masih tahu bahwa Lin Yue berkorban begitu banyak? Dan putra berharga Anda? Dia benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih. Jinyan. Anda baru saja kembali ke negara ini. Dan belum bertemu Jinyan bukan? Sempurna. Jinyan dan Zhao Zhao sudah kembali bersama. Nanti, biarkan mereka berdua mentraktir Anda makan. Sudah kembali bersama? Apakah saya setuju? Iya, Bibi. Saya dengar Lu Zhao Zhao berasal dari latar belakang keluarga yang sangat biasa. Dia bersama Jinyan. Tidak cocok bukan? Bagaimana dengan Zhao Zhao? Keluarganya memang tidak kaya. Tapi anak ini adalah orang yang sangat baik. Beberapa orang meskipun mereka kaya, jika karakternya buruk itu tidak bisa diterima. Benar. Dasar nenek sihir tua. Anda menolak tawaran baik hanya untuk menerima hukuman. Karena Anda juga ingin menghentikan saya dan Jinyan untuk bersama, maka Anda juga tidak perlu hidup. Bibi, saya dengar Anda tidak enak badan akhir-akhir ini. Selalu batuk. Jadi saya sengaja membawakan beberapa obat untuk Anda coba. Ini. Minumlah ini, dan Anda akan merasa jauh lebih baik. Nona Lin, Anda benar-benar perhatian. Oh ya, Jinyan bilang dia akan pulang untuk makan malam hari ini. Mengapa tidak? Anda tinggal dan makan malam bersama kami. Tentu saja, Bibi. Jinyan kembali. Jinyan, Anda kembali. Hai, Lu Zhao Zhao. Mengapa Anda juga di sini? Zhao Zhao, kamu di sini. Masuk, cepat masuk. Bibi Fu. Paman Fu. Siapa Paman Fumu? Apakah kamu sudah mendapatkan izin saya terlebih dahulu untuk membawa sampah seperti ini pulang? Ini rumahku. Aku akan membawa siapapun yang aku mau. Jika kamu tidak senang tentang itu, keluar. Paman Bibi. Saya menyiapkan teh longjing favorit Jinyan. Mari saya akan mengajak Anda mencobanya. Ayo, ayo, ayo. Lin Yue, kamu sudah mulai menjilat orang tuamu. Benar, aku sudah bilang dia sangat seperti itu kan. Seorang yang tersesat, wanita muda dari keluarga kaya. Jangan khawatir. Hari ini, aku akan membuatnya menyerah. Gagasan untuk memilikimu. Jeti, Anda Jinyan dan Zhao Zhao sudah bertemu di perusahaan? Iya, Bibi. Dan Jinyan di perusahaan. Selalu membantu saya menjaga Yuyu. Jinyan, ada apa denganmu? Bukankah biasanya kamu menjaga Zhao Zhao? Aku. Itu karena aku. Kemampuan kerjaku cukup kuat. Jadi aku tidak butuh bantuan Jinyan. Tidak perlu khawatir. Jadi bagaimana jika dia mengurus Yuyu? Yuyu belum terbiasa dengan bisnis ini. Lagi pula, itu juga yang seharusnya Jinyan lakukan. Dan satu hal lagi, Yuyu berasal dari keluarga Lin. Jadi kemampuannya tentu tidak akan buruk. Saya yakin dia akan cepat menguasainya. Terima kasih atas pujiannya, Paman. Jinyan, kamu benar-benar harus menghargai Yuyu. Dia berada di luar negeri, dan dia adalah seorang aktris drama terkenal. Tidak seperti beberapa orang yang kuno dan tidak pantas. Jadi maaf. Aku adalah tipe orang yang hanya menyukai hal-hal kuno. Jinyan, Paman, jangan marah. Minumlah teh untuk menenangkan diri. lihat-lihat ini. Bagaimana Yuyu melakukannya? Tidak seperti yang di sampingmu. Kurang bijaksana. Siapa bilang aku tidak punya taktik? Cukup. Lu Xiao, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu menggunakan sedikit trik kamu bisa menikah ke dalam keluarga Fu kami. Orang biasa masih ingin menempel pada keluarga kaya. Itu hanyalah angan-angan belaka. Aku menempel pada keluarga kaya. Aku bahkan belum bicara tentangmu. Bersikeras membiarkan putramu dipelihara oleh wanita kaya. Itu benar. Dia mulai mengganggunya dari luar negeri. Dia bersikeras 100.000 sebulan untuk menjaganya. Benarkah? Ya. Saat itu Lin Yue dan aku baru saja bertemu di luar negeri. Dia pikir aku sangat miskin. Jadi, Tidak. Ketika saya di luar negeri, saya tahu dia adalah. Hei, bagaimana kalau begini?
Anda mempekerjakan saya. Saya bisa membersihkan, memasak, dan mengelola rumah tangga dengan hemat. Kemampuan kerja saya juga tidak buruk. Dan saya murah. Hanya 50.000. Anda. Lu Xiaoxiao. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Omong kosong apa yang Jojo bicarakan? Anak-anak. Itu hanya untuk menghiburku. Apa salahnya itu? Bibi. Saya tidak. Yueyu, kamu tidak perlu menjelaskan. Saya mengerti niat baikmu. Saya pikir, mempertahankan Zhao juga cukup baik. Bagaimanapun juga, Zhao dan Jinyan tidak terpisahkan bukan? Itu benar. Benar. Tidak, saya tidak akan makan hidangan ini. Lu Zhao, mari kita tunggu dan lihat. Sampai jumpa. Jinyan, kamu benar-benar terlalu tidak masuk akal hari ini. Orang yang bisa menjaga keluarga Fu kami dengan baik haruslah seorang putri dari keluarga kaya, bukan sembarang wanita yang tidak pantas. Jangan bicara cepat, pergi. Paman, hati-hati. Jinyan. Yuyu, kamu tidak perlu khawatir. Untuk Jinyan, saya akan membujuknya. Tidak apa-apa, Paman. Fu Jinyan, awalnya saya tidak ingin terlalu kejam kepada Anda. Tapi sekarang, saya cukup menantikan ekspresi Lu Zhao setelah mengetahui kebenarannya. Rapat tahunan grup Zhaoyan. Hari ini adalah film rapat was tahunan. translated Saya pikir and Anda akan narrated by berdandan Anamedia. sedikit. Saya tidak akan naik panggung untuk berbicara. Rapat tahunan perusahaan adalah saat mereka memberi saya uang, bukan saat saya mengeluarkan uang untuk menyewa gaun untuk acara itu. Itu benar. Hei, tidak buruk. Berpakaian cukup rapi. Pergi. Melihat kembali tahun lalu, semua orang telah bekerja sangat keras dengan pencapaian yang luar biasa. Sebagai hadiah, Ketua Fu telah memutuskan untuk menerapkan kebijakan bekerja 4 hari dan istirahat 3 hari. Juga di tahun baru, semua orang juga akan menerima kenaikan gaji. Tambahan 20.000 per orang per bulan. Ketua Fu sangat hebat. Bagaimana? Bergabung dengan grup Zhaoyan tidak rugikan. Tentu saja, kita memiliki seorang yang begitu brilian. Ketua, andai saja dia tidak kalah tampan darimu, saya juga akan jatuh cinta padanya. Lu Xiaoxiao. Pesta dansa kita akan dimulai. Semua orang bisa bebas mencari pasangan dansa mereka. Pesta dansa? Saya tidak merencanakan segmen ini kan. Mungkin. Tambahan mendadak. Jika saya tahu, saya akan menyewa. Tidak perlu repot-repot. Saya sudah siap. Gaun untuk Anda, itu tidak dihitung sebagai biaya sugar babi ya? Apa yang Anda bicarakan? Saya sungguh ingin membantu Anda. Saya sudah memikirkannya dengan matang, karena hubungan Anda dengan Jinyan sangat baik. Tidak perlu bagi saya untuk terus mengganggunya. Apakah Anda benar-benar akan menyerah? Berhenti membicarakan itu. Pesta dansa akan segera dimulai. Lagi pula, mengenakan gaun yang indah dan berdansa dengan orang yang Anda sukai. Bukankah itu hal yang sangat romantis? Sebenarnya, Jinyan dan saya awalnya memiliki pertunangan. Sebuah pertunangan? Anda seorang wanita muda kaya. Bagaimana mungkin Anda bertunangan dengannya? Itu diatur oleh para tetua kami. Saya juga tidak tahu. Tapi Lu Zhao, apakah Anda benar-benar berpikir Fu Jinyan akan mencintai Anda selamanya? Saya tahu Anda tidak akan melepaskannya. Meskipun dia tidak mencintai saya selamanya, dia tetap tidak akan melirik Anda sedikit pun. Dalam hal pekerjaan, saya adalah aktris panggung terkenal. The film was Dalam hal sumber daya translated keuangan, and angka-angka di narrated rekening by bank saya, Anamedia. Anda bahkan belum pernah mendengarnya. Dalam hal latar belakang keluarga, saya jauh lebih baik dari Anda. Pilihan terakhir Fu Jinyan hanya bisa saya. Daripada membuang waktu berbicara besar dan bermain permainan pikiran, Anda seharusnya melakukan lebih banyak perawatan kecantikan dan memperbaiki kerutan di wajah Anda. Kalau begitu Anda perhatikan baik-baik nanti saat dansa pembuka. Siapa yang akan dipilih Jinyan sebagai pasangannya? Baiklah, gaun cantik gratis. Terima kasih. Mengapa menolak sesuatu yang gratis?
Bagaimana? Di mana Xiao Xiao? Zhao Zhao, bagaimana Anda tahu dia ada di sini? Anda bahkan tidak bertanya kepada saya. Dia pacarku. Adalah nyonya masa depan keluarga Fu. Yang aku pedulikan, selalu hanya dia. Jinyan, bisakah Anda pada akhirnya menjanjikan saya satu hal, dansa pembuka nanti? Maukah Anda berdansa dengan saya? Hanya dansa pembuka nanti. Jika Anda berdansa dengan saya berjanji tidak akan pernah lagi mengganggu Anda dan Lu Zhao Zhao. Dan saya juga akan mengundurkan diri dari grup Caoyan. Baiklah. Apa kau yakin? Baiklah. Tarian pembuka akan segera dimulai. Semuanya, sudahkah kalian menemukan pasangan dansa kalian? Ini akan segera dimulai. Kita akan segera tahu kebenarannya. Jinyan, saya siap. Xiao Xiao, maukah kau menari tarian ini denganku? Kenapa Jinyan? Anda jelas-jelas berjanji kepada saya. Kenapa? Menari ya, tapi sebelum kau kembali ke negara ini, bukankah kau juga berjanji padaku bahwa kau tidak akan menggangguku lagi? Apa kau melakukannya untuk orang sepertimu? Sama sekali tidak ada kredibilitas. Saya hanya berpikir bahwa di segmen menari, saya akan kalah darinya. Lalu, jika aku memilih Lin Yue barusan, apakah aku akan hancur? Belum tentu. Jika Anda benar-benar memilihnya, maka Anda mungkin diancam. Tidak buruk, cukup cerdas. Nona Lie, jika Anda lelah, saya bisa mengantar Anda untuk beristirahat di dekat sini. Pergi sana. Lu Zhao Zhao, Anda akan mendapatkan balasan nanti. Setelah pesta dansa berakhir, saya ada beberapa patah kata untuk disampaikan. Siapkan mikrofon untuk saya. Kau menari dengan cukup baik. Tentu saja, ini adalah keahlian tersembunyi saya. Ini membutuhkan biaya tambahan. Kalau begitu mulai sekarang, semua simpanan pribadiku akan diserahkan. Dan kau akan menari satu tarian denganku setiap bulan. Anda ternyata punya simpanan pribadi. Banyak simpanan pribadi. Semuanya, pada pertemuan tahunan kita hari ini, ada lebih dari sekadar hadiah-hadiah ini. Saya punya kejutan lain untuk diberikan kepada semua orang. Semua orang sudah bersama perusahaan. Begitu lama. Saya yakin semua orang sudah bertemu ketua Fu kita kan? Tapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa orang itu hanyalah asisten khusus ketua Fu? Ya ampun, ketua Fu juga ada di sini. Siapa itu? Saya sangat bersemangat. Dia asisten khusus. Identitas asli ketua Fu tersembunyi begitu dalam. Ketua Fu kita yang sebenarnya ada di sini hari ini pada pertemuan tahunan kita. Mengapa Anda lari? Apakah Anda punya dendam terhadap ketua Fu? Semuanya, bukankah Anda penasaran? Ketua Fu kita yang sebenarnya. Siapa sebenarnya dia? Silakan lihat di Film was sini. translated and narrated by M Media. Ketua Fu kita. Untuk mengelola perusahaan dengan lebih baik, tidak ragu menyembunyikan identitasnya dan menyusup ke tingkat akar rumput. Ketua Fu, Anda sudah bekerja keras? Benar-benar layak menjadi ketua Fu. Ketua Fu memang mengesankan. Ketua Fu, Xiao Xiao, Anda adalah ketua grup Caoyan. aku. Tapi Xiao Xiao, dengarkan penjelasanku. Pembohong. Xiao Xiao. Xiao Xiao, Xiao Xiao, tolong jangan marah dulu. Dengarkan penjelasanku.
Jelaskan apa? Lin Yu bilang kalian berdua bertunangan. Awalnya, saya tidak percaya. Jadi itu benar. Kalian berdua benar-benar pasangan yang sempurna. Aku tidak pernah punya apa-apa dengannya. Sejak awal, Anda hanya menipu saya. Anda adalah ketua. Dan saya hanyalah seorang karyawan kecil. Kita bukan orang dari dunia yang sama. Itu tidak benar. Xiao Shao, bagiku, kau tidak pernah berbeda. Aku tidak tahu. Ayahku orang terkaya seperti apa. Dia hanya punya aku sebagai anak laki-laki. Saat itu, untuk membuatku mewarisi kekayaan keluarga. Dia berbohong padaku bahwa dia sudah meninggal. Jadi 3 tahun lalu, perpisahan itu, Anda juga menipu saya? Semua penjelasan Anda sebelumnya omong kosong. Dan masalah resor itu, Anda juga mengatur agar saya menjadi pengambil keputusan kan? Ya, Jadi saat saya memecahkan masalah, menundukkan kepala dan memohon kepada orang-orang, Anda hanya perlu mengangkat jari dan menyelesaikannya. Pasti merasa sangat berhasil kan? aku tidak pernah berpikir seperti itu. Aku ingin membantumu. Apakah aku salah juga untuk itu? Lepaskan saya. Anda bahkan mengatakan Lin Yue ingin mempertahankan Anda, sambil memperlakukan saya seperti orang bodoh. Dan membuat saya cemas dan cemburu. Tuan muda belum pernah melihat kesenangan seperti ini kan? Ingin meresmikannya. Mimpi saja. Lepaskan saya. Xiao Shao. Xiao Shao. Xiao Shao. Xiao Shao. Lu Xiao Xiao. Anda sangat bodoh. Orang yang mencampakkan Anda saat itu. Bagaimana bisa Anda jatuh cinta padanya? Bukankah kemarin saya tertidur di sofa? The film was translated and narrated by M Media. Kau sudah bangun. Cepat makan sarapan. Keluar. Jika Anda tidak keluar, saya akan memanggil polisi. Tepatnya ini rumahku. Baik. Saya akan keluar. Xiao Shao. Masalah menyembunyikan identitasku. Itu memang salahku. Tapi aku juga takut kau tidak akan menerimaku. Aku minta maaf. Bagus kalau Anda tahu. Xiao Shao. Anda pulang terlalu cepat tadi malam. Anda bahkan tidak melihatnya. Kami semua menjadi gila. Iya ya, kapan Anda akan menikah dengan Ketua Fu? Kita sudah putus sejak lama. Tidak peduli seberapa marahnya kau. Kau harus makan sarapan. Kalau tidak itu buruk untuk perutmu. Ketua Fu benar-benar memanjakannya. Apakah Anda iri? Ini, untuk Anda. Kalau begitu kau tidak perlu khawatir tentang mereka. Yang ini milikmu. Mereka semua juga punya satu. Siapa Tuan Fu? Di sini. Letakkan makanan yang dibeli di meja. Semuanya. Aku memesankan sarapan untuk semuanya. 1 porsi per orang. Tidak ada satupun yang kurang. Haruskah kita memakannya? Ya. Itu terkait dengan kinerjamu. Bajingan. Makan, 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 makan. Membuatku memakannya. Gadis baik. Fu Jinyan. Dan masih membicarakan putus.
Ini sama sekali tidak terlihat seperti putus. Anda berikan ini kepada Ketua Fu. Zhao Zhao, sebaiknya kamu mengantarkannya sendiri. Bukan berarti saya takut disuruh-suruh. Masalahnya adalah, saya sudah ke sana 3 kali pagi ini. Wajah Ketua Fu semakin jelek setiap kali. Dia tidak makan orang. Asisten Lu, Ketua Fu berkata, proposal Anda sedikit keterlaluan. Dia ingin Anda pergi dan menjelaskannya sendiri. Tidak mungkin. Ini pakai jabatan publik untuk balas dendam pribadi. Semoga berhasil, Ketua. Nyonya sekarang terlihat lebih seperti orang yang memakan orang. Apa kau tidak tahu cara mengetuk? Fu Jinyan, trik apa yang sedang Anda mainkan sekarang? Aku hanya ingin memintamu membantuku dengan sesuatu. Ketua terkenal dari Chaoyan. Masih perlu memohon pada seorang rakyat biasa. Sungguh langka. Hari ini aku ingin membuatkanmu makanan besar. Kebetulan supermarket sedang diskon. Hanya saja aku masih tidak tahu program promo di supermarket. Cara membeli yang paling hemat biaya. Apakah yang ini sedikit lebih enak? Oh tidak, itu tidak boleh. Yang dikemas ini sangat mahal. Tidak bisa mengambil jenis ini. Cepat kembalikan. Anda perlu memilih jenis ini. Tanpa kemasan lebih murah. Apa yang akan saya lakukan tanpa Anda? Itulah mengapa aku punya kau. Sangat lambat mengerti. Sudah berkali-kali saya ajarkan kepada Anda. Dan Anda masih tidak tahu. Mengerti. 2 kupon ini tidak bisa digunakan bersamaan. Lebih murah jika dibeli terpisah. Sangat merepotkan. Diskon 20 untuk setiap pembelian 100. Kalau begitu kita perlu membuat 4 pesanan. Begitulah cara agar hemat biaya. Benar. Anda tahu segalanya sekarang. Tapi memang, hal-hal ini, aku masih harus andalkanmu bantu aku nanti. Tidak. Ini buruk Fu Jinyan. Nyonya besar Fu dia. Dia mungkin dalam bahaya. Apa yang kau katakan? Apa yang terjadi pada ibuku? Saya sesaat cemburu pada Anda dan Zhao Zhao. Jadi saya membius ibu Anda. Dibius, Lin Yue, kau akan menunggu untuk masuk penjara. Jinyan Zhao Zhao, saya tahu. Saya seharusnya tidak begitu impulsif. Saya bersumpah mulai sekarang. Saya tidak akan pernah mengganggu Anda lagi. Tolong maafkan saya kali ini. Memaafkanmu, mulai sekarang, keluarga Lin dan keluarga Fu tidak akan memiliki hubungan kerjasama lebih lanjut, dan tidak ada ikatan lebih lanjut. Kesehatan bibi penting. Mari kita kembali dulu. Ibu. Bibi Fu. Bibi Fu, Anda baik-baik saja. Cepat panggil ambulans. Bibi Fu. Tidak perlu. Bibi Fu, Anda menipu saya. Bibi baik-baik saja. Bukan apa-apa, tidak perlu khawatir. Ibu, bukankah kau oleh Lin Yue, Bibias? Anak bodoh, ibumu sangat pintar. Dia sudah tahu trik kecilnya sejak lama. Saya tahu itu, obatnya bermasalah. Tentu saja saya tidak akan meminumnya. Lalu kenapa tidak bilang dari tadi? Kau membuat Sao dan aku sangat khawatir. Dasar nakal, yang membuat khawatir adalah kalian berdua. Zhao Zhao, apakah kamu masih marah pada Jinyan? Berikan tanganmu padaku. Jinyan, saya tahu. Dulu, jika bukan karena ayahmu memaksamu dengan Zhao Zhao, kamu tidak akan meninggalkan Zhao Zhao, dan juga tidak akan pergi ke luar negeri. Zhao Zhao, dengan kepribadianmu, jika kamu masih bersedia bersama Jinyan, maka kamu pasti punya perasaan padanya. Zhao Zhao, bagaimana kalau begini? Demi saya, bisakah kamu memberi Jinyan kesempatan? Hidup bersama itu hanya tidur di kamar yang sama. Bukan tidur di ranjang yang sama. Lagi pula bubur telur pitan dan daging cincang yang kau buat. Sangat enak. Saya benar-benar manajer proyek. Selain sebuah kerja yang bisa dicuri siapa saja, siapa lagi yang bisa membuktikannya?
tua, secara pribadi menjaminnya. Apa itu cukup? Aku hanya menyukainya. Wanita sombong angkuh. Dan mata duitan ini. Fu Jinyan, Aku di sini. Aku selalu di sini. 3 tahun lalu, Anda berkata, Anda akan bersama saya selamanya. Lalu Anda tiba-tiba pergi ke luar negeri. 3 tahun kemudian, Anda masih berbohong kepada saya. Aku ingin menikahimu. Xiao. Orang yang ingin kunikahi, selalu hanya dirimu. Aku janji. Itu tidak akan terjadi untuk ketiga kalinya. Maukah kau? Anda belum diangkat menjadi karyawan tetap. Lalu, kapan aku bisa diangkat menjadi karyawan tetap? Aku akan mendengarkanmu. Itu benar. The film was translated and narrated by M Media.